Selamat malam sahabat Gondo Arum. Bertemu lagi dengan saya di channel ini. Oke, untuk kesempatan malam ini saya tidak akan menceritakan sebuah pengalaman mistis ataupun kisah misteri ataupun hal-hal yang berbau gaib. Tapi hari ini aku lebih ingin menceritakan kepada teman-teman tentang bagaimana sebenarnya sikap kita yang baik terhadap sesuatu hal yang gaib. Karena kemarin aku sempat bertemu dengan salah satu teman, kemudian dia mengusulkan kepada saya bahwasanya harus ada keseimbangan antara sesuatu yang mistis dengan sesuatu yang ilmiah. Karena takutnya nanti teman-teman sahabat Gondo Arum ketika terlalu banyak mendengarkan sesuatu yang sifatnya mistis, berpikirnya menggunakan hal-hal yang gaib atau cara-cara yang di luar akal logika. Nah, oleh karena itu hari ini aku akan sedikit menceritakan juga tentang apa kebenaran ilmiah itu, bagaimana relasinya dengan sesuatu kebenaran mistis atau kalau Tan Malaka menyebutnya dengan filsafat mistis. Oke, langsung saja yang pertama teman-teman. Bagaimana sebenarnya sikap kita yang baik terhadap sesuatu yang mistis. Karena kita hidup di Indonesia yang mayoritas semua penduduknya itu memiliki agama, atau bahkan di dalam Undang-Undang Dasar di situ dijelaskan untuk menjadi warga negara Indonesia harus percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, bahkan itu di Pancasila. Oleh karena itu, ketika kita percaya kepada Tuhan dan Tuhan itu sifatnya adalah gaib, tidak bisa kita identifikasi menggunakan panca indera kita. Oleh karena itu, kebanyakan masyarakat Indonesia masih percaya dengan hal mistis. Selain Tuhan ada jin, setan, ataupun hantu atau dengan sebutan yang lain sebagainya. Kalau dari aku sendiri sebagai umat Islam yang percaya kepada Tuhan, kepada Allah, harus percaya juga tentang hal-hal yang gaib. Karena sudah dijelaskan dalam Al-Quran, alladzina yu'minuna bil ghaibi, yaitu orang-orang yang beriman kepada sesuatu yang gaib. Gaib itu sesuatu yang belum dapat kita identifikasi. Ya, di situ ada 6 rukun iman yang gaib itu. Pertama, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, dan iman kepada qada qadar. Nah, itu sesuatu yang gaib yang belum kita dapat identifikasi. Juga beriman kepada ciptaan-ciptaan Tuhan, ciptaan Allah yang tidak bisa kita lihat dengan mata telanjang. Karena Tuhan itu sejatinya menciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah. Jadi sikap kita yang terbaik sebenarnya adalah menghormati eksistensinya, bahwa mereka itu sebenarnya ada, sebenarnya hidup berdampingan dengan kita. Terlebih lagi yang bagus adalah kita tidak saling mengganggu, seperti itu. Terus kemudian setelah kita tahu apa itu gaib, lalu bagaimana dengan kebenaran ilmiah? Karena sekarang pendidikan kita
baik di tingkat dasar sampai ke perguruan tinggi, mengharuskan kita berpikir secara ilmiah dengan metode-metode yang diajarkan di situ. Nah, untuk kebenaran ilmiah sendiri, seharusnya kita sebagai orang yang memiliki akal, orang yang diberikan oleh Tuhan akal, harus menggunakan akal itu sebaik mungkin. Ketika kita berpikir secara ilmiah, berarti kita menghormati akal kita. Apabila kita berpikir secara logis, maka kita menghormati akal kita seperti itu. Jadi harus seimbang antara yang mistis dan yang ilmiah. Jangan kita berpikirnya, misalkan contohnya seperti ini, gampangannya. Ketika ada orang sakit, tidak mau ke dokter, tapi ke paranormal. Dengan dugaan awal atau hipotesa awal terkena santet ini. Nah, pada sejatinya sakitnya ini dikarenakan sakit karena sesuatu ada yang bermasalah di tubuhnya. Misal disebabkan oleh makanan atau disebabkan oleh kerusakan organ dan lain sebagainya, yang harus diobati dengan obat dokter, tidak menggunakan obat paranormal seperti itu. Jadi kita harus seimbang antara sesuatu yang gaib dan sesuatu yang ilmiah. Ada tempatnya. Oh, ini tempatnya, ini harus berpikirnya secara ilmiah. Ini harus secara gaib. Seperti itu. Misalkan ini lagi. Ketika ada orang kecelakaan, jangan langsung menjudge bahwa itu adalah ulah makhluk yang tak kasat mata. Belum tentu. Bisa saja itu karena ketidakhati-hatiannya korban atau sembrononya manusia. Karena kesembrononya sendiri, kelalaiannya sendiri seperti itu. Ya takutnya nanti hal itu akan menimbulkan konflik antara makhluk yang tak kasat mata dengan kita. Padahal sejatinya juga makhluk yang tak kasat mata itu ada yang beriman juga kepada Allah. Kemudian selain itu, ini teman-teman, ketika nanti kita berpikirnya itu tidak menghormati kebenaran ilmiah, akibatnya bangsa ini tidak cepat atau tidak mampu untuk mewujudkan cita-cita luhurnya, yaitu kesejahteraan, mensejahterakan masyarakatnya menjadi pemimpin dunia. Karena sedikit-sedikit kita ke sesuatu yang gaib, sedikit-sedikit kita pasti ini bukan ulah dari manusia seperti itu. Makanya oleh karena itu kita harus menyeimbangkan sekali lagi. Tapi mengenai kebenaran ilmiah, pada tahun 2020 ini sejarah dunia telah mencatat bahwasanya bangsa Indonesia lebih tinggi penghormatannya terhadap kebenaran ilmiah tinimbang bangsa Amerika. Karena apa? Karena terbukti di sini kita sebagai bangsa Indonesia, ketika ada seorang ahli kesehatan berbicara mengenai corona dan menyarankan kita untuk melakukan physical distancing, menyarankan kita melakukan
hidup sehat, tidak berkerumun dan lain sebagainya, itu semua hal dilanggar oleh orang Amerika. Karena kita lihat sendiri di TV-TV hingga saat ini terjadi demo besar-besaran di Amerika yang mengharuskan mengumpulkan massa dalam jumlah yang banyak. Demo karena kasus rasisme yang menewaskan George Floyd, siapa namanya lupa saya, yang warga berkulit gelap itu. Ya, jadi kita mulai sekarang harus terlebih dahulu mengedepankan cara berpikir yang ilmiah, sesuatu yang empiris, sesuatu yang dapat diindra dengan metode-metode yang sudah ada, dan sesuatu yang dapat diverifikasi. Seperti itu. Sehingga kita dapat menjadi bangsa yang besar, bangsa yang maju. Jangan dengan adanya podcast ini kita kembali lagi ke zaman dulu, kita malah mengalami kemunduran karena lebih percaya terhadap mitos-mitos, lebih percaya terhadap sesuatu yang gaib. Tapi ada juga sesuatu yang cukup aneh. Ini fenomena ini cukup aneh yang mungkin bisa terjadi di Indonesia. Ada beberapa mungkin ya, karena seperti ini teman-teman. Ada yang mengaku ateis, dia tidak mempercayai adanya Tuhan karena katanya Tuhan itu tidak dapat diidentifikasi olehnya, tidak dapat dilihat, tidak dapat dirasakan, tidak dapat diraba. Tapi kemudian yang menjadi pertanyaan adalah, terkadang orang-orang seperti itu masih takut terhadap hantu, masih takut terhadap jin. Dia masih takut terhadap sesuatu yang tidak bisa dilihat. Ini kan terjadi kontradiksi. Katanya Tuhan tidak percaya karena tidak bisa, tapi ketika ada sesuatu masih takut ini terjadi, ada sosok-sosok yang lain. Seperti itu sangat aneh. Bahkan ada yang mengatakan, melakukan, dia tidak pernah tahu apa itu syariat Tuhan, apa itu perintah Tuhan. Tapi kemudian dia takut terhadap hantu. Kan berarti ketika dia tidak melakukan perintah Tuhan, berarti dia kan tidak percaya adanya Tuhan. Tapi mereka takut terhadap sesuatu yang mistis. Ya, padahal dulu ini ada di bukunya Pak Agus Suyoto, judulnya Atas Wali Songo. Itu bangsa Indonesia dulu, lebih tepatnya pada saat masa kerajaan Majapahit, itu kita sangat menjunjung tinggi sekali yang namanya kebenaran ilmiah. Pada waktu itu hanya beberapa makhluk gaib saja yang mereka percayai, misalkan Banaspati, terus kemudian penunggu candi, penunggu gerbang, dan lain sebagainya, ada beberapa. Tapi kemudian sekarang makhluk sosok-sosok itu variannya semakin lama semakin banyak. Malahan heran saya adalah lebih banyaknya ketika pada saat Islam masuk. Ada berbagai macam makhluk halus di situ. Nah, itu misalkan kalau misalkan orang Islam meninggal, jadikan pocong, ada pocongan, ada orang berbaju putih. Kalau dulu kan zaman Hindu, orang dibakar ketika meninggal. Ini kita mengalami sedikit kemunduran. Oleh karena itu, setelah mendengarkan apa yang saya sampaikan, kita tetap
harus berpikir secara ilmiah. Tapi jangan juga mengingkari bahwa sesuatu yang gaib itu ada. Tetap sesuatu yang gaib itu tetap ada. Kita harus saling menghormati, tidak boleh saling mencela, saling menyerang dan lain sebagainya. Ya mungkin itu teman-teman, malam ini sudah cukup panjang mungkin kita berbincangnya. Ketika ada pertanyaan silahkan tulis saja di kolom komentar. Ketika ada sesuatu yang salah mungkin dari saya, silahkan dikoreksi. Saya membuka sebesar-besarnya kritik dan saran teman-teman. Terima kasih. Selamat malam. Salam Kondo Aro.